Assalamualaikum Pak Gojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Ngaji Rasul lagi Ya, Pak Gojim. sama-sama Mas Hendra. Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar. Ini yang lagi rame sekarang di media sosial, ribut soal Habib gitu ya, dengan Gus Muafiq kemarin yang eyel-eyelan, dan itu menjadi tontonan banyak orang gitu. Yang Gus Muafiq kemudian seolah-olah mendiskreditkan bahwa ajaran Jawa itu jangan diremehkan dan seterusnya, kalau nggak paham Jawa jangan bicara gitu. Jadi ini soal Habib, soal Sayyid, Sayyidah, Saripah gitu ya. Iya. Ini penting untuk kemudian diberikan penjelasan secara komprehensif supaya pengetahuan kita itu nggak parsial. Iya. Nah, saya berharap Pak Gojim Purun untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan Pak Gojim, monggo. Ya, terima kasih Mas Hendra. Yang pertama, ya kita lakukan disclaimer dulu bahwa saya adalah bangsa Indonesia, dilahirkan dari etnis Jawa dan sekaligus dari keluarga Islam. Dengan demikian, kalau saya membicarakan Jawa, membicarakan Islam itu ya satu kesatuan. Jadi jangan terus Islam diadu dengan Jawa atau sebaliknya. Dan bagaimanapun umat Islam di Indonesia ini adalah 87%. Jadi kita juga perlu mendorong agar umat yang 87% itu bisa bangkit. Ya. Sebab kalau yang banyak ini justru adem ayem nggak tahu apa-apa, itu akan jadi mangsa penjajah. Nah, diantaranya ya bisa timbulnya seperti perihal Habib, Syarif dan sebagainya tadi. Ya, kita sebenarnya orang Nusantara, bukan hanya Jawa ya, seluruh Indonesia. Itu bukan hanya ribut di YouTube, di WA juga sama Pak ya? Sama, iya kan. Dan di kelompok apapun ya juga begitu, ada yang membela, ada yang pro. Ya, tentunya saya melihat dari sudut mendengar sendiri dari YouTube, ya kan, terus membaca sendiri dari WA itu bisa melemahkan bangsa Indonesia. Jadi yang dilemahkan itu bukan umat Islam, tapi bangsa Indonesia. Karena kan bangsa Indonesia ini komponennya kan 87% itu umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu diadu domba, ya akhirnya lemah. Kalau lemah, itu bangsa lain itu, ini ada makanan empuk. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu coba kita periksa satu persatu, ya. Ya, pertama yang lagi istilahnya itu jadi ribut ini kan istilah Habib. Pada waktu yang lalu kan kita pernah bicara, ya, di beberapa puluh tahun yang lalu misalnya, terutama sebelum reformasi, khususnya orang Jawa Timur tidak terlalu memahami Habib itu, ya. Baru yang di Jakarta, karena memang ada pengajian-pengajian yang diasuh misalnya Habib Kuitang, Habib Condet dan sebagainya, mungkin bagi orang yang hidup di Jabodetabek itu hal yang biasa. Tetapi bagi orang yang hidup di Jawa Timur misalnya, tidak terlalu paham Habib itu. Nah, Habib ini secara bahasa itu adalah bahasa Arab yang sebenarnya membacanya kan bukan Habib tapi Habib, ya, Habib, ya. Dan itu memiliki arti yang dikasihi atau yang dicintai. Kemudian mengapa sampai ada kata-kata dikasihi atau dicintai? Karena Habib itu disandarkan, ya, pada keturunan Rasulullah. Nah, yang diketahui oleh umum, ya, ini adalah keturunan Rasulullah yang ada di Hadramaut, yaitu di wilayah Yaman, ya. Ya, yang masuk ke Indonesia kira-kira itu abad ke-18, abad ke-19 itu masuk ke Indonesia, ya. Nah,
sebelumnya ya sudah ada keturunan Rasulullah yang masuk Nusantara dari Aceh sampai Maluku, Tidore, tapi mereka tidak dikenal sebagai Habib. Ya, mereka dikenal sebagai Sayyid, biasanya itu kalau disandarkan kepada keturunan dari Husain, ya. Nah, disebut Syarif kalau itu disandarkan pada keturunan Hasan. Karena Ali bin Abi Thalib itu memiliki 2 putra laki-laki, ya, yang satu Hasan, yang satu Husain, dan di sini ya yang satu dipanggil Sayyid, yang satu dipanggil Syarif untuk keturunannya, ya. Jadi seperti itu, tetapi itu sudah sangat lama sehingga dalam proses di Nusantara baik Sayyid maupun Syarif itu ya lama-lama enggak apa itu terbiasa kita dengar, ya. Hanya di kelompok tertentu kalau ini Sayyid ini hanya begitu, tapi tidak di masyarakat. Tapi ketika yang dari Hadramaut ini, ya kan, ini yang langsung dikenal. Karena apa? Karena diperkenalkannya di ibu kota masalahnya. Ya kan, munculnya ini kan di ibu kota, ya, di Jakarta, ya, muncul, jadi tersebar di mana-mana. Berarti kalau munculnya di ibu kota, pasti dia gandengannya dengan media-media juga by design dong? Pasti begitu, pasti by design, ya. Karena supaya dikenal oleh orang daerah. Makanya dulu ketika Gus Dur jadi presiden kan juga ada kelompok Habib yang menantang, ya kan? Ya, logikanya seharusnya kalau tidak by design, ya, seorang Habib yang merasa keturunan Rasulullah ya tidak akan menghantam Gus Dur sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Iya, benar. Jadi kita sederhana sebenarnya. Jadi kalau melawan Gus Dur, ya, hanya karena perbedaan paham, terus seolah-olah Habibnya itu ngomong apa saja yang benar, sedangkan Gus Dur jadi salah posisinya. Kan tidak demikian, ya kan. Tapi saya juga banyak, ya, di dalam kelompok WA yang anggotanya itu banyak Habib. Namun demikian, karena di anggota WA itu kita ini orang-orang yang istilahnya dipandang, ya, oleh masing-masing anggota itu orang-orang yang ya santun dan sebagainya. Jadi nggak pernah terjadi pertikaian di situ. Iya. Karena mereka juga mengakui, yang disebut Habib itu sendiri juga mengakui, oh ya, sebagai manusia ya Habib itu ada yang sahih. Iya, mereka itu juga begitu. Sebagaimana hadis, ya. Iya, seperti hadis juga. Jadi ada yang sahih, ada yang doif, gitu. Ada yang doif. Itu cuma mereka tidak mau menunjuk hidung siapa yang sahih, siapa yang doif. Ya, terus yang kedua, katakanlah itu bilang misalnya, oh ini sahih karena ada silsilahnya misalnya. Itu pun mereka bagi lagi, bagi yang perilakunya itu santun sama yang tidak santun. Maka kita boleh menjunjung, memuji Habib yang perilakunya santun. Nah, yang tidak santun ya kita tidak perlu. Nah, ini kan Habib, kita tidak perlu. Tidak perlu memuji-muji. Nggak perlu memuji-muji. Misalnya ini di WAG yang di situ anggotanya banyak Habib loh. Saya salah satu orang yang ada di anggotanya itu. Mereka juga mengatakan, oh Habib ini kok ngomongnya kotor. Wah, berarti tidak perlu kita muliakan, tidak perlu kita jadi tidak perlu minta air putih untuk kesembuhan. Iya, nggak perlu. Jadi dilihat saja kalau dia misalnya tata keramanya bagus dan sebagainya, ya itu berarti meneladani Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya katanya Habib turunan Nabi, tapi kok perilakunya buruk, padahal Nabi Muhammad itu, ya, di dalam hadis itu mengatakan bahwa kita ini yang dinilai adalah akhlak,
ya di mata Allah itu adalah akhlak. Ya, sehingga ada hadis yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi berbudi pekertilah engkau seperti ya budi pekerti Allah. Ya, jadi Allah itu kan Rahman Rahim. Jadi kalau kita bisa mengikuti Asmaul Husna, nama-nama baiknya Allah itu, ya itulah sebenarnya orang yang dinilai nanti baik itu. Tapi kalau orang ya kan menyatakan Habib, tapi ya meskipun bodoh tapi itu lebih misalnya lebih dimuliakan, ya tidak bisa. Jadi di situ kita harus ya. Namun demikian juga saya harapkan bagi para netizen semuanya, kita jangan sampai ya terperangkap pada adu domba antara sesama umat Islam hanya perkara Habib. Kita cukup kalaulah itu Habib itu baik, ya kita bisa ikuti. Tapi kalau dia walaupun mengatakan Habib ya sudah dapat kesaktian ini itu dan sebagainya, tapi kalau ngomong itu ngablak, ya kan, kalau ngomong itu ngablak, menantang gitu ya. Ya menantang dan sebagainya. Bawa pedang termasuk nggak? Iya termasuk. Kan Rasulullah itu santun. Ya, mengikuti Rasulullah berarti yang diikuti apa? Kesantunannya. Nah, itu kalau tidak santun ya nggak bisa. Kalau ngikuti hanya jubahnya, nggak bisa ya, Pak ya? Nah, nggak bisa karena ini ada perbedaan kan antara sunatullah dan sunnah Rasul. Ini harus dipahami. Apa itu, Pak? Iya, jadi kan kalau sunatullah itu adalah ya semua yang mengikuti kebiasaan Allah. Jadi kebiasaan Allah itu ya berperilaku baik kan. Makanya nanti di surat Qasas itu kan begini. Berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Nah, artinya apa? Kalau sampai orang itu banyak melanggar ya realitas kebenaran, ya maka sunatullah itu berlaku. Berlakunya apa? Misalnya terus timbul bencana dan sebagainya. Nah, kalau sunnah Rasul itu artinya apa? Kebiasaan ya atau kearifan yang dilakukan oleh Nabi setiap harinya. Jadi di sini itu akhlak. Jadi bukan gaya hidup, ya, bukan stylenya. Kalau stylenya itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan secara lokal, ya. Misalkan, ya, orang kan bilang, loh Rasulullah itu kan berjenggot, maka kalau kita berjenggot itu sunnah, ya. Ya tidak demikian karena ada bangsa yang memang ditakdirkan untuk tidak bisa mengeluarkan jenggot. Jadi kalau mengeluarkan jenggot itu mungkin lembaran berapa lembar jenggot, ya kan? Ya, jadi dan orang Arab ya pada waktu itu ya sama berjenggotnya. Jadi nggak ada misalnya, oh Rasul berjenggot, yang lawannya tidak berjenggot, tidak demikian. Ya. Jadi itu tidak bisa dipakai patokan. Ya. Jenggot bukan sunnah Rasul. Ya bukan, yang sunnah Rasul itu adalah kalau Anda berjenggot, sisirnya yang rapi, cucilah, jangan sampai kotor. Nah, jadi di situ, ya kan. Jadi kita ini harus bisa melihat itu tadi kearifannya. Ya orang berjenggot tapi terus kumuh dan sebagainya, ya bukan sunnah Rasul. Pak, mohon maaf Pak Gojim, kalau istri 4 bagaimana Pak Gojim? Apanya? Istri 4 sunnah Rasul kan katanya, itu gimana menurut Pak Gojim? Bukan, jadi Al-Quran itu, Al-Quran ya, kita kan pedomannya kepada Al-Quran. Tidak ada mengajarkan istri 4 itu. Di dalam Al-Quran nggak ada, nggak ada jadi istri 4. Nggak ada, karena begini, Al-Quran itu ya memahami, istilahnya wahyu itu memahami bahwa orang Arab itu beristri itu bisa berapa saja. Maka disitulah diajarkan
sebenarnya 4 saja itu sudah bisa membuat kamu kewalahan kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya pembatasan. Oh, justru itu pembatasan. Pembatasan. Ya? Jadi Karena jangan melihat dibalik. perilakunya orang Arab yang suka beristri banyak gitu ya. Iya. Oh. Makanya kan di situ ada kalimat, Menarik. jika engkau khawatir tidak bisa berbuat adil. Nah, itu kan. Jadi di situ ada pembatas. Waduh, keren ini. Jadi Al-Qur'an tidak mengatakan orang Islam kamu harus bisa beristri 4, tidak. Justru orang Arab dulu itu beristri berlebihan, banyak gitu loh. Ya, malah kalau kita lihat khalifah Islam, khalifah Turki itu sampai punya 1000 selir. Ya, jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi berarti Quran itu ditujukan untuk orang Arab aja atau gimana sebenarnya? bukan, itu kan masalah berumah tangga. Jadi istilahnya kemanusiaan. Jadi masalah kemanusiaan itu kalau bisa menyebabkan yang lain menderita kan nggak boleh. Ya kan, makanya di situ merupakan pembatasan dan itu hanya ada di salah satu surat saja, yaitu di surat An-Nisa ayat 3 itu. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak pernah ngajari punya istri Bukan ngajari, bukan nganjurkan, bukan ngajari, bukan memerintahkan. Nggak ada. Tapi membatasi. Justru malah membatasi. Karena orang Arab itu dulu beristri 20. Beristri 20 Pak Guji? Oh iya, beristri 10 dan sebagainya. Ya. Jadi ada hadisnya itu ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah ya. Terus itu punya istri 10, maka Rasul yang 6 itu ceraikan dan berikan ya supaya dikawin oleh saudaramu yang beristri 1 saja susah. Nah, padahal kalau di Al-Quran itu kalau kita lihat surat An-Nur ayat 30, orang itu harus bisa berumah tangga. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mampu berumah tangga, maka dia harus dibantu untuk bisa berumah tangga. Ya. Jadi kita ini kan banyak terbalik-balik gitu loh ya. Nah, kita umat Islam yang ada di Jawa itu sementara melihat ayat itu ditujukan untuk orang Arab, kita yang orang Islam di Jawa ini bagaimana, Pak Jim? Loh ya, jadi itulah di dalam pada waktu kami menjadi pembicara ya di Kementerian Agama ya dan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan apa itu nanti kita bisa bahas lebih banyak tentang moderasi agama. Ya, jadi saya katakan karena ayat Al-Qur'annya kan menyatakan ya tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ya kepada suatu kaum kecuali dengan menggunakan ya bahasa kaumnya agar rasul itu bisa menjelaskan dengan terang ya. Maka saya katakan ini perlu hilirisasi ya. Karena apa? Karena begitu Islam masuk Nusantara, itu kaumnya bukan kaum Arab, padahal tadi menggunakan lisan kaumnya ya, harus ada hilirisasi. Bagaimana esensi dari yang diajarkan di Al-Quran itu bisa diterapkan sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Itu namanya apa? Hilirisasi ayat atau hilirisasi? Loh iya kan, kalau hilirisasi itu kan gini, kalau kita itu jual nikel misalnya, kita sudah yang dijual itu kan yang bersih saja. Iya kan? Nah, ketika ayat Al-Quran itu turun kan gak di ruang kosong, ia turun yang dibalut oleh budaya Arab. Lah maka esensinya boleh disampaikan ke Nusantara, bukan budayanya. Esensinya ya. Esensinya. Ya. Oh, berarti jadi di situ. Berarti ulama-ulama itu berperan penting ya untuk membodohkan atau mencerdaskan masyarakat kita sebenarnya. Masyarakat. Jadi seperti itu intinya. Wah, parah. Nah, sama dengan masalah Habib tadi kan. Kita juga harus berani negur kalau ada Habib. Kalau tidak ada Habib misalnya Indonesia tidak merdeka. Misalnya, oh iya tuh ada ngomong ya, gitu. Kita harus tegur itu, nggak benar seperti itu, gitu loh. Ya, karena kemerdekaan Indonesia itu sendiri sebuah proses yang terjadi di dunia.
Jadi seandainya tidak ada bom atom dan sebagainya ya juga belum tentu merdeka gitu loh ya. Jadi itu sebuah proses. Nah, proses itu siapa yang bisa ngambil keuntungan ya jadi. Jadi misalnya ini nanti ada perang dunia ketiga misalnya. Itu kan semua utang piutang itu dinolkan. Nah, ketika dinolkan kan tetap aja ada orang yang tidak bisa mengambil keuntungan, ya, sehingga dia tetap jadi bangsa yang utang lagi, ya kan. Tapi ada bangsa kan, oh mumpung sekarang sudah nol, saya bisa bangkit tanpa utang lagi. Jadi seperti itu, ya. Dan saya di mana-mana itu mengatakan kemerdekaan itu ya harus diisi yang positif. Yang positif itu apa? Harus berusaha tidak utang. Berusaha tidak ya kan? Harus berusaha kerja keras. Harus berusaha menimba ilmu yang baik. Itu isinya kita merdeka itu. Ya. Kalau masih utang terus ditumpuk ya. Ya, kalau utang terus ya kita sulit untuk bangkit. Karena tidak ada negara yang memberikan utangan itu kita bisa maju. Iya, ya. Bener juga. Jadi hal semacam itu harus dipahami. Makanya misalnya ada Habib, untuk kalau tidak ada ya kita harus berani negur. Ya. Kalau ketemu orangnya Habib jangan begitu. Ya, justru Anda kalau tidak ada negara ini belum tentu lo bisa enak. Nah, harus dibalas begitu. Iya. Juga ya. Ini masuk akal tuh. Harus dibalas begitu. Tapi gini Pak Kojem, jadi orang-orang sekarang ya, masyarakat khususnya netizen di medsos itu pada banyak yang nggak terima karena perilaku oknum-oknum Habib yang tidak bisa diteladani seperti itu. Sampai mereka membuat sebuah tuntutan gini aja deh biar clear, nggak ribut melulu soal Habib. Ayo kalau berani tes DNA gitu. Tes DNA itu digembar-gemborkan gitu. Dan kemudian beberapa tokoh Habib itu bicara memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya. Tes DNA itu haram gitu. Nah, ini nih tes DNA itu bisa menjadi solusi nggak sih menurut Pak Kojem biar kita clear nih persoalan Habib yang asli atau yang KW gitu? Iya, jadi begini. Masyarakat atau sekelompok masyarakat menuntut untuk tes DNA itu benar. Benar? Loh benar, karena apa? Menuntut itu kan berarti ingin verifikasi. Iya, validasi ya Pak. Validasi, ya kan? Sebab kalau kita hanya omong-omong kan nggak pernah sampai. Jadi benar. Oke. Nah, jadi siapa berani tes? Teman-teman setuju nggak ini tes Habib? Tes DNA para Habib. Nah, sedangkan ya kan masalah itu haram dan itu ya tidak ada kaitannya. Karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram atau halal ya hanya karena kepentingannya. Oh, sip. Ya, jadi Al-Qur'an itu menegur Rasulullah, "Hai Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan." Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum jelas validasinya. Apalagi Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan gitu loh. Jadi kita juga harus berpikiran fair, dengan gitu ya. Ya fair, dengan jernih. Jadi kalau ada masyarakat ya udah diuji. Itu sama saya pernah bukan masalah Habib, itu masalah candi. Iya, gimana tuh? Iya, sama saya bilang loh. Kalau kita misalnya ini candi ini itu bisa saling debat saja tapi tidak ada ujungnya. Kalau berani langsung dilakukan uji karbon dengan benar. Nggak ada yang berani juga. Karena apa? Karena sebelum ini candi-candi itu kan main klaim. Iya, ini diklaim zaman segini, diklaim zaman segini, kan seperti itu. Keren banget nih ya, mantap ya teman-teman ini ya. Jadi verifikasi atau validasi itu penting sekali. Supaya kita tidak hanya ribut dan tidak tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA? Udah tes? Sebagai seseorang dia, saya tes DNA kata Habib itu. Ya. Ternyata
nggak ada darah Arabnya. Oke, keren. Jadi Arab yang berujung ke Rasulullah itu loh, nggak ketemu gitu loh. Arabnya itu sudah Arab pinggiran, gitu. Udah teman-teman, aku sudah declare ya. Panggil bang aja jangan beb Iya, gitu ya. iya. Nah, ke perorangan ada yang berani begitu. Oke. Oh, udah ada ya. Ada. Berani gitu ya, Pak Koji. Karena dia kok anu ya, saya kan teman-teman dari orang Jawa, dia itu orang Jawa Timur. Ya, orang Bangil. Jadi dia itu bilang, kok ribut sih Habib ini, saya nyoba tes DNA diam-diam. Iya. Ternyata hasilnya gak menunjukkan keturunan Rasulullah. Itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin. itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Habib yang koar-koar, ya belum selesai karena dia masih minta diakui gitu loh. Oke, sip. Iya. Menarik. Nah, bicara tentang sunnah Rasul tadi, Pak Jim. Iya. Apa tuh namanya celana di atas mata kaki itu sunnah Rasul beneran, Pak Jim? Bukan begitu. Gimana? Jadi pernah terjadi suatu perdebatan, ya. Jadi mengenai apa itu, kan ada perintah Rasul itu yang jangan sampai ya kan terjadi kemubadziran, adanya kain yang melebihi ya kan. Tetapi suatu hari Abu Bakar justru mengenai sampai ini itu tanda kemuliaan. Nah, saya ini orang yang biasa berhubungan dengan Rasulullah, ya. Jadi orang yang berani melakukan tanda kemuliaan, dia berani juga bersedekah kan. Nah, kalau dengan alasan pendek nanti kan bisa ya, wong aku celana aja pendek kan gitu. Ya, jadi itu nggak bisa. Hanya Rasul itu mengingatkan jangan sampai orang itu melakukan sesuatu yang sifatnya itu mubazir. Ya, jadi itu urusannya bukan celana cingkrang atau ngena jadi salah pemaknaan gitu loh istilahnya. Ya, jadi Rasul itu mengingatkan masalah kemubaziran, ya, tapi dipahami sing bener cingkrang. Nah itu, ya. Nah itu saya pernah ya diskusi sama teman yang celana cingkrang itu, ya saya katakan terus terang, ya Rasulullah ya nggak pernah pakai celana cingkrang. Dia bingung, loh kok nggak pernah pakai celana cingkrang, pakai cinta ya jelas tahu lah. Wong orang Arab itu gamisan, nggak celanaan. Kan orang Arab itu sampai hari ini tuh gamisan, nggak celanaan. Benar. Terus justru Anda membela celana cingkrang itu dalilnya dari mana? Dia akhirnya diam gitu kan. Ya. Oke. Ya, umat Islam itu tersebar di dunia, Mas. Enggak. Dan semuanya itu menggunakan style budayanya masing-masing. Jadi kita saja yang seolah-olah budaya kita ini dianggap rendah. Tidak boleh begitu, ya. Iya kan? Umat Islam di Turki beda dengan di Arab. Ya kan? Orang Arab sampai hari ini gamisan, tapi kita pergi ke Irak sudah celanaan. Misalnya seperti itu, ke Mesir misalnya celanaan, ya. Jadi tergantung, apalagi misalnya di masyarakat di Eropa kan yang kerjanya ingin praktis ini itu, ya nggak ada lagi gamisan itu. Ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi kan teman-teman ya banyak yang komentar, pintar sekali Bapak ini gitu, belajar dari mana gitu. Oke. Nah sekarang aku pengen gesernya. Kalau di ajaran Jawa sendiri tuh, kira-kira ada nggak semacam kayak kalau di Arab, di Islam gitu kan, sunnah Rasul gitu tuh. Itu ada nggak sih satu tokoh yang kemudian kalau kemudian mau meneladani tokoh ini, kamu mendapatkan apa? Itu ada nggak sih kira-kira kalau ajaran Jawa lo ini? Loh, kalau ajaran Jawa, sebagai orang Jawa itu selalu diajarkan budi pekerti. Budi pekerti. Ya, budi pekerti itu kan bahasa Jawa. Iya. Ya, pekerti itu perilaku, perbuatan. Ya, sedangkan budi itu artinya terserahkan. Makanya sebenarnya kita tidak bisa menyebut budi pekertinya buruk, tidak bisa. Tapi kita bisa menyebutnya itu, oh dia perbuatannya atau pekertinya buruk. Kalau sudah budi pekerti itu ya kemuliaan. Jadi di situ, dan masalah budi pekerti ini dulu diajarkan ya
secara sosial. Oke. Jadi misalnya kita ngomong sama orang tua, ya kan tidak boleh lebih keras dari suaranya orang tua. Iya, iya. Nah, iya. itu kan di Jawa juga ada ini kan, kalau kamu berani-berani seperti menantang kepada orang tuamu, kamu kualat. Nah, itu kan sama dengan orang Arab. Oh, kamu masuk neraka, kok udah ngono. Ngoten gitu. Nah, iya, itu kan cuma istilah aja, ya kan. iya. Sehingga anak itu tidak berani berbuat yang dianggap bisa kualat. Ya, kalau masih bisa diterima tapi kurang baik, orang Jawa mengatakan iku ora elok. Ya. Ora elok itu kan dari kata elok, artinya tidak elok. Ya. Neraka gitu kalau orang Arab gitu ya. Lebih Iya. neraka gitu ya. Kalau sudah kualat itu nerakanya sudah iya. Tapi kalau orailo itu ya sama dengan orang yang berbuat jahiliyah lah. Jadi seperti itu. Jadi sama sebenarnya, setiap bangsa itu punya tatanan yang dianggap baik dan mana yang juga dianggap buruk. Nah, ini sebenarnya nggak bisa terus dihilangkan karena Islam sudah masuk gitu, nggak bisa. Esensinya Islam kan akhlakul karimah, ya. Jadi kalau di dalam bahasa hadisnya itu kan innama bu'ithu liutammima makarimah akhlaki. Aku ini diutus untuk mengutamakan akhlak yang mulia. Ya, jadi bukan menyempurnakan loh, ya, tapi mengutamakan akhlak yang mulia. Jadi yang diutamakan itu akhlak yang mulia. Nah, tentunya batasan akhlak mulia itu esensi. Sedangkan bentuknya ya berbeda antara orang Arab dengan orang kita bentuknya. Ya, jadi orang kita misalnya kita lewat di depan orang tua, ya harus merunduk. Ya kan? Nah, itu kalau kita tanya, itu mulia tidak? Lo mulia karena kita ngajarkannya begitu. Tapi orang Arab kan nggak pakai merunduk. Tapi bagi sana, ya itu mulianya sana gitu loh. Jadi itu, tapi esensinya itu tidak melanggar apa yang sudah diajarkan oleh para leluhurnya. Oke. Jadi semacam itu. Baik. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke moderasi beragama, Pak Gojib, yang kapan hari panjenengan diundang oleh kementerian begitu ya. Moderasi beragama itu apa sih, Pak Gojib? Ya, jadi ini teman-teman semuanya, pada tanggal 7 Mei yang lalu saya ini ditunjuk ya sebagai salah satu orang yang menjadi pembicara di Kementerian Dalam Negeri dan Agama ya, untuk membahas moderasi beragama. Jadi juru bicaranya hanya dua, saya sama Profesor Ali Nurdin. Profesor Ali Nurdin. Ya, Profesor Ali Nurdin itu adalah Wakil Rektor Universitas Al-Quran. Jadi yang dulu Institut Ilmu Al-Quran dulu, sekarang namanya universitas. Ya. Apa moderasi beragama itu? Jadi bagaimana mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran itu ya, dalam kehidupan beragama, sehingga agama yang diterapkan ini menjadi rahmatan lil alamin. Itu namanya moderasi. Jadi kalau kita misalnya membaca dalil terus tapi membid'ahkan orang, kita itu artinya tidak rahmatan lil alamin. Jadi seorang beragama yang rahmatan lil alamin, dia tidak ingin menyakiti pihak lain. Jadi ayat boleh jadi sama, tetapi implementasinya bisa berbeda ya. Jadi seperti itu, Mas Hendra. Itu gitu. Tanggung jawabnya siapa? Membangun sebuah gerakan moderasi beragama ini yang di garda depan sebenarnya siapa, Pak Gojib? Loh, jadi saya juga sampaikan siapa yang bisa memberikan keteladanan dan memberikan istilahnya petunjuk ya dalam moderasi beragama, ya para kiai, para ulama, guru-guru. Nah, ini ya kan.
Jadi kalau ada ayat, ya ayat terus dibaca, itu kita tidak boleh langsung kita tafsirkan begitu saja. Contohnya misalnya ayat apa gitu? Loh, contohnya banyak. Ya, misalnya contoh konkretnya begini, misalnya di Al-Qur'an itu ada ayat di surat At-Taubah. Okay. Ya, dan pancunglah orang-orang kafir itu, ya kan? Ya, sampai di titik itu. Pancunglah orang-orang kafir. Ya, padahal di situ itu karena ketika perang, ya, dan orang kafir yang sudah diajak damai itu tidak bisa. Jadi surat At-Taubah itu riwayatnya sendiri itu perjanjian damai. Tapi terus ternyata pihak yang kafir itu tadi, ya, itu melanggar perjanjian damai itu. Ya. Nah, maka karena dilanggar, jadi Rasul perintahkan, ya sudah kita perang, mengajarkan kita damai, ternyata tidak mau damai. Ya. Nah, otomatis perang kan harus punya sikap, pancunglah mereka. Tapi kan ayat itu tidak putus di situ, ya. Kecuali orang-orang yang telah mengikat janji dengan engkau. Nah, jadi dia kafir tapi mengikat janji gitu loh. Aku gak melok-melok loh misalnya. Ya kan kayak gitu. Ya, iku konco itu sing mengingkari itu. Kalau saya sih enggak, saya setia sesuai anu. Nah, jadi yang itu kan enggak boleh. Nah, ini kan bisa menjadi radikal kalau hanya memotong sebuah ayat. Ya kan. Misalnya lagi menerjemahkan surat Al-Anfal, ya, surat 8 ayat 17, ya. Di situ kan ayatnya bunyinya begini, ya. Sesungguhnya bukan kamu yang membunuh, melainkan Allah. Ya kan? Nah, kalau dipotong seperti itu, akhirnya orang, loh, aku membela Islam kok, jadi bunuh orang itu bukan aku loh. Pada jihad, bom-boman semua. Nah, jadi situ. Maka kita harus lihat, ya, itu kan ketika terjadi komando perang, jangan takut, jangan mundur. Ya gitu loh. Kayak misalnya Indonesia kan ngirimkan tentara ke Timur Tengah misalnya. Anda harus bisa mencegah perdamaian antara Palestina dan Israel misalnya, ya. Terus ternyata yang didamaikan ini kan nggak mau, ya kan, bahkan merangsek mau memerangi. Perangi saja. Kalau toh iya kamu damaikan itu terbunuh, bukan kamu loh yang bunuh itu. Itu tuh spirit dan motivasi aja. Spirit dan motivasi. Nah, itu perlunya moderasi beragama itu. Oke. Nah, banyak orang yang tidak paham kan, jadi pada ayat ini langsung, ya, diterapkan dalam kehidupan. Tapi kebanyakan orang awam nih, khususnya teman-teman yang belum belajar lebih dalam itu pada protes sih. Kenapa Islam itu kan terlihat di Al-Quran itu kan sejarah perang. Kenapa kita disuruh belajar tentang sejarah perang, disuruh kita belajar bagaimana kita bisa damai kalau yang kita pelajari adalah tentang sejarah peperangan gitu, bagaimana Pak Koji? Ya gini, itu juga kita bicarakan pada waktu saya menjadi salah seorang narasumber, ya kan. Ya, Al-Quran itu sendiri sebenarnya hanya 5% yang bersifat istilahnya itu jelas, maksudnya kalimatnya itu nggak mutasabihat ya? Ya, nggak mutasabihat, ya, yang langsung merupakan muhkamat, langsung dibaca dan bisa dimengerti. Oke. Artinya apa? Yang 95% metafor. Iya kan? Nah, jadi di dalam memahami hal seperti ini, ya kan, jangan yang terus ayat-ayat perang itu ditafsirkan secara harfiah, jangan. Ya kan? Ya. Iya sih, jadi misalnya begini, misalnya ya, kayak di Al-Quran itu kan ada barang siapa mencuri potong tangannya, ya kan. Lah, itu ada negara yang menerapkan itu, yaitu Sudan. Ternyata tidak berhenti pencuri itu, dan pencuri itu malah bertambah. Kenapa? Ketika ditanya, loh kan dihukum potong tangan, loh lebih baik dipotong tangan tapi negara memberi makan daripada saya
tidak bisa mencari makan dengan benar. Realistis. Nah, iya. Makanya kita harus melihat berapa maknanya itu. Potong tangan itu artinya ya manusia itu harus dibina agar tidak bisa lagi ya berbuat keburukan. Jadi dibina sehingga dia mencegah diri untuk berbuat mencuri gitu loh. Jadi potong tangan itu di situ. Bukan tangan begini itu. Dan saya juga pernah diskusi masalah itu loh. Kalau potong tangan mana yang harus dipotong? Jerijinya, pergelangannya, ya kan jadi repot semuanya, ya kan, itu satu. Terus kedua, apa yang dicuri sehingga orang itu dipotong tangannya. Nah, jadi memahami ayat begitu nanti jadi radikal, gitu loh. Makanya pentingnya moderasi beragama. Iya, jadi di situ. Kita ini kan selalu ya disuguhi tokoh-tokoh yang dianggap alim tuh selalu di luar negara kita, di luar Nusantara gitu. Iya. Sementara ada nggak sih sebenarnya tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan dari Nusantara itu sendiri? Iya, gitu? itu kemarin juga saya jelaskan Mas Indra ya bahwa ya suatu ayat itu dalam penerapannya kan bukan hanya penafsiran semata, tapi juga harus ada orang yang menjadi teladan. Ya kan tidak bisa kan ayat ditafsirkan begini terus diterapkan kan tidak bisa. Ya kan ada orang yang oh ini artinya begini terus dia terapkan dalam kehidupan. Nah itu saya minta jangan tokoh-tokoh di Timur Tengah. Ya kita itu nggak pernah tahu kalau tokoh di Timur Tengah itu ya semua ya kalau yang Islam tentu nanti berakar dari Rasulullah berakarnya tapi dalam implementasinya kan sudah jauh ya kan. Nah misalnya apa itu di Arab sendiri ini jadi sebelum kita beri contoh yang lain di Arab sendiri suatu hari Abu Bakar Umar itu ya ditanya oleh Nabi Muhammad ketika ya bisa menangkap tawanan perang Badar. Jadi dalam perang Badar ini kan musuh-musuh terhadap kaum muslim yang baru tumbuh itu bisa tertangkap. Nah, itu Nabi mencoba ya istilahnya ngetes ya antara Umar dan Abu Bakar. Ya, ketika Umar ditanya, Umar, bagaimana pendapatmu terhadap tawanan ini? Wah, kalau saya ngikuti seperti Nabi Nuh saja, tawanan ya dibunuh saja. Toh nanti kalau diampuni mungkin nyerang lagi, ya kan? Tapi Abu Bakar tidak. Ya Rasulullah, umat atau kaum kita itu masih banyak yang bodoh. Jadi tawanan kita lepas setelah bisa mengajarkan tulis dan baca. Nah, setelah dua-duanya ini apa itu ditanya oleh Rasulullah dan masing-masing menjawab, Rasulullah apa? Tidak nyalakan satu pihak. Ya Umar, jawabanmu benar. Lah ketika begitu kan Umar, wah aku yang benar kan, kan bisa begitu. Ya Abu Bakar, jawabanmu benar. Tapi untuk saat ini yang bermanfaat dan berguna itu yang disampaikan oleh Abu Bakar. Nah, jadi artinya Rasul pun tidak ingin ada orang jawab terus kamu salah, begitu. Ya kan kita ini sering ada jawaban yang abu-abu. Ya kan, namanya abu-abu itu kalau salah ya disalahkan kedua-duanya, kalau benar ya dibenarkan kedua-duanya. Tapi orang beragama dalam moderasi beragama itu harus bisa mengambil sikap. Masalahnya, ya kita harus mengambil sikap dan bunyinya harus sesuai dengan Al-Quran, yaitu menjadi rahmat lil alamin. Orang tidak malah ketakutan, orang tidak malah lari gitu. Dan ini juga saya sampaikan kepada para netizen, itu jangan sampai juga berpikiran kenapa sih yang ditanyakan yang diotak-atik kok agama Islam saja. Ya kan sering ada begitu kan. Ya, nah, karena Pak Wajim agamanya Islam gitu. Bukan saya agama Islam, karena masyarakat Indonesia itu mayoritas itu
beragama Islam, 87% Islam. Jadi mayoritas ini tidak boleh langkahnya keliru. Oh iya, iya. Itu loh. Sebab kalau bahaya, keliru ya, terhadap berbahaya bangsa kita. terhadap bangsa ini. Keren. Jadi dimohon, jadi jangan kok ini utak-utik Islam terus bukan Iya, itu. iya, okay. Lah siapa lagi yang membenahi kalau bukan orang Islam itu sendiri? Iya, clear, Nah, clear. di antara orang Islam ya banyak, di antaranya saya kan cuma itu. Di antaranya. Tokoh-tokoh orang Nusantara. Nah, Jadi, orang Nusantara banyak. Siapa ya aja, Pak? kan? Ya, misalnya gini. Diawali dengan Cokroaminoto. oh, sip. Ya, itu diawali kan. Keren Ya, itu, bagaimana Cokroaminoto itu membangun kebangsaan. Itu kan contoh konkret. Terus ada Haji Samanhudi. Jadi ketika bisnis ya itu seperti orang Nusantara ini tersekat, ya kan, oleh Belanda, dia membuat organisasi Sarekat Dagang Islam yang nanti akhirnya ketemu kan Sarekat Dagang Islamnya Haji Samanhudi dengan pemikiran kebangsaannya Cokroaminoto. Nah, jadi seperti itu. Ya, di kemudian hari misalnya Hasyim Asy'ari ya mengomandoi ketika Bung Tomo minta suatu saran. Jadi ini Belanda gini-gini boleh kita serang. Kita lawan, ayo. Nah itu kan contoh. Ahmad Dahlan, ya Ahmad Dahlan itu ketika Indonesia pendidikan itu kita tahu kan terlalu sedikit, ya maka dengan mendirikan Muhammadiyah itu bukan mendirikan sekedar organisasi yang berbeda dengan yang lain, tapi di situ bagaimana sekolah-sekolah akhirnya bisa dibangun, ya terus rumah sakit bisa dibangun, lalu yayasan yatim piatu bisa dibangun, ya, yang kemudian akhirnya NU pun akhirnya mengikuti jejak itu, ya di NU mendirikan yang namanya apa itu pendidikan di bawah naungan NU dengan nama Al-Ma'arif NU, ya seperti itu. Jadi itu tokoh-tokoh, kalau tidak nggak sampai berpikir sampai seperti itu, ya. Nah ini kita banyak sekali sampai yang terakhir misalnya almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ya masih berpikir bagaimana bisa bangsa ini pluralisme itu tetap tumbuh. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal H.O.S. Cokroaminoto dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya gitu ya Pak Gocim ya. Kita sering kan dengar lagi ngobrol sama Cokroaminoto, baru 30 menit ngobrol di dalam kereta, turun dari kereta, anak muda hidupnya bisa berubah gitu kan. Termasuk kemudian Bung Hatta sama Bung Karno katanya ngekos di rumahnya Cokroaminoto dan dia bisa menjadi founding fathers luar biasa kan. Dan Ki Ageng Suryo Mentaram juga sama, jagongan gitu. Tiba-tiba sepulang jagongan, masalah yang ruwet-ruwet pada selesai semua, yang tadinya sakit pada bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Kenapa? Ada apa di balik tokoh-tokoh orang-orang yang hebat seperti itu, kok dekat dengan mereka aja bisa mengubah jalan hidup, bisa menyelesaikan berbagai macam masalah? Apa yang terjadi Pak Gocim? Iya, kan gini Mas, ketika seseorang itu berusaha ya melakukan perbuatannya disebut akhlakul karimah, ya misalkan kita dihina, kita tidak marah, ya kita bully misalnya, kita juga tidak mau membalas dan sebagainya. Dalam kondisi demikian kita itu disebut dalam filosofi Jawa kita memiliki perbawa. Dengan perbawa itulah akhirnya orang percaya, ya. Jadi contoh ya di dalam kehidupan nggak usah jauh-jauh, ya. Ada seorang teman ya yang ketika saya pada waktu itu buku Sunan Kalijogo itu yang dicetak yang saya tulis dicetak itu, ada seorang teman yang membeli 40 eksemplar. Nah, saya tanya, kok banyak bener, apa dijual lagi? Enggak, saya cuma mau berbagi dengan teman-teman dekatnya. Nah, jadi itu teman-teman dekat orang yang beli itu ya berbagi. Lalu laporan,
ternyata ada yang siapa Ahmad Khoджim itu, jadi buku nggak mau. Ya, di kemudian hari, karena ini kumpulan teman-teman pada baca, dia ada loh kok semua. Masih ada itu buku. Nah, jadi seperti itu. Jadi Cokroaminoto tidak punya pikiran yang lain kecuali menyampaikan apa yang ada di Indonesia. Jadi orang bisa mengikuti. Kita pun hari ini juga begitu. Jadi kita kalau misalnya selalu ya menyampaikan apa yang baik, yang itu ya, terus kita tidak pernah tersinggung, ya akan diikuti orang. Itu mungkin rahasianya Pak Khoджim ya, meskipun menjelaskan banyak hal yang sifatnya menurut mainstream ini kontroversial dan lain sebagainya, tapi tenang-tenang aja, aman-aman aja, tidak ditemui rahasianya itu ya. Wah keren nih. Tapi boleh nggak Pak diceritakan deh, nulis buku yang sangat spektakuler seperti itu ya kan, banyak dicari orang, bestseller dan seterusnya, itu tuh ada nggak sih semacam kayak laku tertentu, ritual tertentu barangkali sebagai orang Jawa atau sebagai seorang Muslim begitu yang dilakukan Pak Khoджim supaya kemudian dalam penulisan itu benar-benar terbimbing begitu bahasanya gitu. Apa kira-kira Pak Khoджim? Iya, laku itu kan mula-mula tidak karena kita mau nulis terus punya laku. Iya. Tapi segenap peristiwa yang kita alami, kita renungkan. Jadi sebelum saya menulis itu, saya itu senang debat agama itu. Nah, ini real saya sampaikan, senang. Ya, apalagi masih muda kan, masih umur 20, ya, debat agama. Jadi kalau ketemu orang gitu, ya, kalau dia ngeyel, ya saya ngeyel. Tapi suatu hari ketemu orang yang tidak demikian. Ya, gini loh, Mas. Ya, kita boleh saja pendapat itu berbeda. Dan kalau dicek memverifikasi kebenarannya, kita pun nggak bisa, kita paling adu mulut, ya berdasarkan logika masing-masing. Jadi ya Mas jangan marah deh, kalem saja dulu. Akhirnya pulang itu mikir, ya juga ya, nah itu bertumpuk, lama-lama itu bertumpuk. Terakumulasi ya. Terakumulasi. Ya suatu hari juga gitu, ditanya oleh seorang guru. Bukan guru saya ini, guru sekolahan lain. Kebetulan saya punya sepupu yang diajar oleh guru itu. Nah, riwayatnya itu liburan sekolah oleh sepupu. Ya, Mas, ayo sowan ke guru, ini kan liburan. Nah, aku kan nggak kenal, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya baik sekali sama guru itu. Nah, itu. Dan saya datang. Ngobrol-ngobrol, dia itu bilang saya ini kejawen. Jadi guru itu bilang saya ini kejawen. Ya. Nah, ini kalau siapa Mas namanya, tanya ke saya gitu. Khoджim Pak. Oke, Mas Khoджim gini ya. Mas Khoджim agama Islam. Iya Pak. Gitu. Saya jawab dengan baik. Boleh tanya saya tentang agama Islam? Ya silakan Pak. Gitu kan. Jadi orang itu begini, Mas, saya ini heran terhadap umat Islam itu. Nah, tentu kan kita mulai tangkap, heran kenapa gitu kan. Ya ada apa Pak? Orang-orang kejawen itu kan juga ada yang kalau meditasi ada menghadap pada tertentu gitu kan. Ya, dikatakan musyrik. Katanya. Jadi itu berarti nyembah yang di depannya itu gitu. Nyembah pohon. Iya. Ya meditasinya itu memang di bawah pohon gitu. Nah, orang Islam itu kan coba saja kan menyembah batu di Arab sana. Gitu kan. Saya juga tenang menjelaskan. Iya, gimana? Ya, yang saya ketahui Pak, di sana itu hanya untuk sebagai peragaan kesatuan umat.
Jadi tidak nyembah batu. Saya juga jawab begitu. Oh iya Mas, memang menyembah dan tidak itu kan dari sisi orang yang melihat. Bagi saya kan nggak salah kan, ngatakan orang Islam nyembah batu. Jadi di situ. Nah, jadi di sini akhirnya saya pulang mikir lagi. Ada kontemplasi baru lagi gitu ya. Kontemplasi baru lagi. Karena senang berdiskusi ya kan, dan dari awal itu harus kita niat diskusi itu tidak untuk bertengkar. Jadi itu banyak ketika pulang ya juga ya ada ya. Sama suatu hari saya ini malah ngobrol sama orang Jepang. Ya kan. Saya tanya ya, namanya itu Hadano. Jadi orang Jepangnya itu namanya itu Hadano. Nah, suatu hari kami itu lagi field trip. Lalu setelah makan malam sudah nyantai-nyantai gitu, saya tanya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu gini, boleh saya bertanya kepada Anda tentang sesuatu? Boleh kan gitu kan. Anda agama apa? Gitu kan. Orang Jepang sebenarnya nggak suka ditanyai agama itu. Ya sebenarnya di Jepang sih nggak ada urusannya ya agama itu gitu. Iya saya tahu, cuma kalau secara pribadi ya kan, Anda itu agama apa? Dia jawab agama Shinto. Agama Shinto. Oh bukan Buddhis, bukan gitu. Tapi dia masih menjelaskan. Tapi sebenarnya Shinto pun tidak bisa disebut agama karena itu adalah ajaran luhur. Jadi nggak mengikat seperti orang anu begitu. Gitu. Oke. Jadi ada Tuhannya ya. Oh iya, Shinto itu menyembah Tuhan gitu kan. Terus berapa Tuhan yang disembah itu? Oh Tuhannya itu 1000, jadi ribuan. Kalau dibuat paling mendekati berapa? Nah, dia jawab Mr. Hadano-nya itu. Itu kira-kira 5.000 Tuhan Kojinsang gitu kan. Nah katanya ya sama begitu kan katanya, kalau Tuhan itu banyak itu malah nggak tercipta alam semesta. Karena apa? Royoan, ya rebutan, benturan sesama Tuhan. Ya sesama Tuhan. Ya kan? Langsung saya tidak menyangka ada jawaban dari Mr. Hadano itu. Gimana Pak Udo? Tuhan itu kan maha pandai. Kojinsang, iya, orang pandai itu bisa bekerja sama. Jadi kalau Tuhan sampai royokan itu Tuhan bodoh. Itu ya. Nah, jadi seperti keren. Jadi dari situ pulang gila, itu, ya, sumpah. Nah, di situ jadi sering kita itu ya meyakini kebenaran itu hanya karena ego kita. Kita tidak mau tahu ya bagaimana orang itu punya apa itu reasoning, punya penalaran sampai kepada Tuhan itu. Ya, saya pun seumur hidup baru ketemu jawaban seperti itu. Itu Tuhan itu maha pandai Kojinsang. Jadi Tuhan api, Tuhan air, Tuhan udara itu bekerja sama, teamwork gitu. Coba seumur hidup baru ketemu seperti itu. Ya, jadi akhirnya kita menjadi kumpulan. Ya juga ya, banyak orang punya kearifan. Nah, disitulah mendidik diri kita mas secara pribadi ini pelan-pelan. Terus kita iyalah kita nggak perlu meraih menang-menangan sekedar apa itu nggak suka sekedar anu itu. Ya, jadi seperti itu. Toh yang penting kalau misalnya saya mempertahankan kebenaran, ya kebenaran itu cukup saya implementasikan. Tapi tidak perlu menyalahkan orang lain, dirinya salah gitu loh. Cukup kita itu, ini saya percaya ini benar, ya sudah saya lakukan. Tapi saya tidak menganggap orang lain salah, memang bukan agamanya tidak sama. Ya di situ kan. Jadi tidak ada laku-laku puasa khusus, nggak ada Pak? Enggak, karena perenungan yang terus menerus. Yaitu dari SLA itu juga, ya kan setiap orang itu ada yang dari kecil senang merenung, ya kan. Nah, ya memang itu fatalnya itu gini, sering orang
Ketika sudah mahasiswa baru kan diskusi, debat, nah itu biasanya terjebak pada fanatisme. Tapi kalau kita seneng dari sejak SMA ya, seneng itu diskusi, gitu. Ya itu tadi mula-mula saya ini ya kita tahu kan diajari orang Islam itu membela kebenaran itu fanatismenya keluar. Jadi kalau nggak yang saya pahami itu ya salah kan gitu kan. Tapi ketika ketemu orang yang bijak, ternyata jawaban itu gitu loh ya, tidak terpikirkan oleh diri kita sendiri. Ya kayak itu tadi dari orang kejawen loh, Mas. Itu kan cara orang melihat orang lain. Saya pun tetap menganggap Mas Kojim yang beragama Islam itu nyembah batu loh. Seperti itu nggak salah dari sisi saya kok, bukan dari sisi Mas Kojim kan. Oke Mas Kojim, karena Tuhan Maha Pandai ya kan, maka bisa bekerja sama